Bab 18. Mimpi buruk itu datang lagi. Ketika Nicholas Lu kembali ke kamar tidur, Jennifer Wen sedang duduk bengong di tempat tidur. Dia seperti telah kehilangan kesadarannya. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di matanya yang indah. Bahkan dia tidak merespon kehadiran Nicholas Lu yang telah kembali ke kamarnya. Nicholas Lu mengerutkan kening dan membanting pintu. Suara keras pintu itu membuat Jennifer Wen terkejut. Ketika dia melihat Nicholas Lu sudah kembali, bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu tapi dia akhirnya tidak menanyakan apapun. Meskipun tidak mengatakan apa-apa, Jennifer Wen tahu Nicholas Lu pasti pergi untuk meminta cerai. Dia tahu kalau adalah pelaku yang menyebabkan dia berbaring selama 3 tahun di kasur. Dia sejujurnya sudah sangat baik karena tidak langsung membunuhnya, dan dia bagaimana mungkin bisa menerimanya sebagai istrinya. Apalagi tadi malam, dia juga sudah melihat dirinya dibuli oleh lelaki itu. Laki-laki manapun pasti tidak akan menerima istrinya dinodai oleh laki-laki lain. Pada saat ini, dia harusnya datang untuk menyuruhnya mengemasi barang dan keluar dari sini, kan? Setelah keluar dari rumah keluarga Lu, dia harus pergi kemana lagi? Keluarga Wen mungkinkah bisa melepaskannya dengan mudah? Saat dirinya masih berkutat dengan pikirannya, sebuah dokumen tiba-tiba dilemparkan ke depan Jennifer Wen. Tanda tangani perjanjian ini. Nicholas Lu mengatakan itu dengan dingin. Kedinginan dalam suaranya benar-benar berbeda dari dinginnya lelaki tadi malam. Yang satu dingin acuh tak acuh, dan yang lainnya sangat dingin. Keduanya memiliki gaya yang sama sekali berbeda, tetapi keduanya memiliki aura yang bisa membuat semua orang takut. Jennifer Wen membuka dokumen itu. Lembar pertama adalah perjanjian untuk tidak mengungkap hubungan pernikahan antara kedua orang tersebut. Perjanjian berikutnya semua ditujukan untuk membatasi Jennifer Wen dan untuk Nicholas Lu sendiri. Tidak ada batasan apapun untuknya ya dia adalah penerima benefit 100% dari perjanjian ini. Kalau aku tanda tangan, apakah aku masih bisa tinggal di keluarga Lu? Ya, jadi kamu mau menandatanganinya atau tidak? Ya, dia untuk alasan apa tidak mau menandatangani ini? Kalau Nicholas Lu benar-benar mengekspos hubungannya yang tidak pantas dengan lelaki lain malam itu, maka dia sekarang pasti tidak akan duduk di sini dengan begitu damai. Nicholas Lu mungkin juga memiliki kekhawatirannya sendiri. Dan keluarga Lu sekarang masih membutuhkannya. Jadi kenapa dia tidak tinggal di sini? Dan untuk apa keluar menunggu masalah dari keluarga Wen bisa datang padanya kapan saja? Jennifer Wen mengambil pena dan menandatangani perjanjian dengan rapi dan mengembalikannya ke Nicholas Lu. Setelah perjanjian ditandatangani, Jennifer Wen berdiri. Karena semua sudah diselesaikan, aku mau istirahat dulu. Karena segala guncangan yang terjadi tadi malam membuatnya tidak bisa tidur nyenyak sepanjang malam. Selanjutnya kalau di rumah kita akan tetap tidur di kamar yang sama. Nicholas Lu berkata dengan acuh tak acuh. Ini adalah permintaan kakek. Jennifer Wen memandang lelaki yang sudah bisa bergerak ini, dan hati yang baru saja lega kembali tercekat. Bukankah sangat berbahaya tidur di kasur dengan lelaki normal sepertinya? Tenang saja, aku tidak tertarik padamu. Aku tidur di kasur dan kamu tidur di lantai. Nicholas Lu melihat kewaspadaan di mata Jennifer Wen. Jennifer Wen menghela nafas. Sudahlah tidur di lantai tinggal tidur di lantai. Setidaknya Nicholas Lu tidak akan melakukan hal buruk padanya saat dia membuka matanya. Dan karena Nicholas Lu sudah sadar, lelaki itu pasti tidak akan berani mengganggunya lagi. Dan ini bisa dianggap sebagai perlindungan untuknya. Hanya mulai sekarang, dia tidak bisa lagi memegang lengan Nicholas Lu sambil tidur. Malam ini, meski dia tidur di lantai, tapi Jennifer Wen merasa tidurnya sangat nyenyak. Semenjak itu, Jennifer Wen tidak pernah diganggu oleh lelaki itu lagi, dan hubungannya dengan Nicholas Lu tidak dingin juga tidak panas. Demi membuat kakek Lu tidak khawatir, Nicholas Lu memintanya untuk bekerja sama dan berakting di depan orang, dan membuat orang untuk tidak berpikir kalau mereka terlalu jauh dan asing. Tetapi setelah tidak ada orang dia tidak mengizinkan Jennifer Wen untuk mendekatinya setengah langkah pun. Jennifer Wen karena hal ini juga turut senang.
Nicholas Lu secara bertahap mulai menerima pekerjaan perusahaan Lu lagi. Dia setiap hari sangat sibuk bahkan tidak punya waktu untuk melirik Jennifer Wen dengan dingin. Jennifer Wen tidak perlu menggosok badannya dan tidak perlu memijatnya lagi. Dia berakting dekat dengan Nicholas Lu di depan kakek Lu setiap hari untuk menyelesaikan tugas. Ini benar-benar lebih mudah dari sebelumnya. Tepat ketika Jennifer Wen berpikir kalau kehidupan seperti ini akan terus berjalan seperti ini, tapi mimpi itu kemudian dihancurkan oleh mimpi buruk lagi. Pada malam hari, saat Nicholas Lu sedang membaca dokumen di ruang kerja, Jennifer Wen yang sedang tidur di lantai, tiba-tiba lampu di dalam ruangan padam. Jennifer Wen tanpa sadar bangkit dan berlari ke pintu, tapi sebelum dia melangkah, lelaki itu telah lebih dulu meraih pergelangan tangannya. Lama tidak berjumpa, Jennifer. Bab 19. Kamu sungguh tidak tahu malu. Nicholas sudah sadarkan diri. Kamu masih berani datang. Kamu memangnya tidak takut aku akan berteriak memanggil orang untuk datang ke sini. Panggillah, kalau kamu berani. Aku akan menyelesaikanmu di depan mereka. Dan lihat apakah Nicholas nanti masih bersedia menerimamu sebagai istrinya. Kamu sungguh tidak tahu malu. Jennifer, jangka waktu kesepakatan kita sudah hampir sampai, apakah kamu sudah memikirkannya? Jadi bersedia atau tidak? Jennifer Wen terkejut. Lelaki ini bahkan masih ingat tentang ini. Hal sebesar ini aku bagaimana bisa melupakannya? Lelaki itu sepertinya bisa membaca pikirannya, aku menantikan jawabanmu. Tubuh Jennifer Wen tidak bisa menahan gemetar. Langkah kaki datang dari luar kamar. Begitu Jennifer Wen hendak berteriak keras, mulutnya langsung disumpal oleh orang itu. Hei, jangan takut, aku belum akan memakanmu. Cek yang kuberikan padamu sebelumnya telah diganti dengan sebuah kartu. Ambil kartu ini dan belilah beberapa pakaian indah dan seksi. Aku akan datang lagi saat tenggat waktu 30 hari tiba. Setelah saatnya tiba, ingatlah untuk menyapaku dengan pakaian itu. Sebuah kartu bank dimasukkan ke tangannya. Dan lelaki itu tersenyum dan bangkit, menatapnya dengan tatapan yang sangat berbahaya. Kalau kamu berani tidak mendengarkanku, aku akan membuat Nicholas mati di sisimu. Setelah itu kita akan lihat bagaimana keluarga lu akan membunuhmu setelah melihatnya. Jennifer Wen memegang kartu itu erat-erat, dan ujung kartu yang tajam menusuk ke dagingnya, sangat sedih, dan juga membuatnya bergumul dalam putus asa. Pada akhirnya, dia menutup matanya dan mengangguk, baik, aku mengerti. Setelah itu lelaki itu pergi dengan kepuasan. Nicholas Lu tak lama kembali ke kamar. Jennifer Wen memperhatikannya melepas pakaiannya dan berbaring di tempat tidur, dan bertanya dengan lembut, Nicholas, saat kamu koma apakah pikiranmu tetap sadar? Apakah bisa mendengar sesuatu dengan normal? Nicholas Lu menatapnya dengan dingin, kenapa, kamu takut aku mendengar kegiatan liarmu dengan lelakimu itu? Bukan. Aku. Dia takut dia akan mendengar kata-kata yang dia curhatkan padanya pada malam-malam yang tidak berdaya itu. Nicholas Lu bangkit, berjalan ke arahnya, berjongkok dan mencengkeram wajahnya. Jennifer, ingat baik-baik siapa dirimu. Sebaiknya kau tahu bagaimana melakukan sesuatu. Meskipun aku tidak tertarik padamu, tapi aku tidak akan pernah mengizinkan istriku berbuat kotor dengan lelaki lain. Sikap dingin Nicholas Lu terlihat begitu mencekam, dan aura penguasa yang tak terbantahkan berbeda dengan kebiadaban lelaki itu. Namun keduanya membuat Jennifer Wen sangat ketakutan. Dia mengangguk, aku tidak akan. Ya, itu yang terbaik. Setelah membuang wajahnya, Nicholas Lu menyeka tangannya seolah-olah telah menyentuh sesuatu yang kotor kemudian kembali berbaring untuk tidur. Keesokan paginya, meskipun Jennifer Wen sendiri enggan, tapi dia tetap keluar untuk membeli pakaian, karena lelaki itu tidak tahu ada di mana saja dan selalu mengawasinya. Kalau dia tidak mendengarkannya, dia takut dia akan melakukan sesuatu yang buruk. Dan bisa membuatnya mati kapan saja. Mobil keluarga Lu berhenti di depan pusat perbelanjaan termewah di kota J. Jennifer Wen turun dari mobil. Melihat sekelilingnya, dia hanya merasakan ada banyak kenangan di sana. Ketika dia masih menjadi putri dari keluarga Wen, ibunya sering membawanya ke sini. Tetapi sekarang,
Segalanya berbeda. Menyingkirkan semua pikiran yang berantakan, Jennifer Wen masuk dan menemukan etalase yang dulu paling sering dia kunjungi. Belum beberapa tahun dan dekorasinya tidak banyak berubah, tetapi dia tidak mengenal siapapun yang ada di sana. Melihat di beberapa etalase dengan santai, Jennifer Wen merasakan ada beberapa mata yang tidak ramah tertuju padanya. Ketika dia berbalik, dia melihat beberapa pekerja menatapnya dengan ekspresi aneh, dan ada sedikit penghinaan di mata mereka. Jennifer Wen melihat pakaiannya, jeans yang sering dicuci hingga warnanya luntur, lengan pendek putih yang sangat sederhana, dan tas kanvas putih. Melihatnya yang seperti itu membuat orang merasa kalau dia tidak sanggup untuk berbelanja di sana. Tampaknya benar kata Hansen Bai, orang-orang zaman sekarang selalu melihat orang dari luarnya saja, melihat dia yang tidak berpakaian bagus, dan dia langsung digolongkan sebagai masyarakat tingkat bawah. Sambil memikirkan itu, Jennifer Wen melihat dress di tengah etalase dan menyukainya, saat hendak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Tiba-tiba, ada seseorang yang datang dan mengambilnya darinya. Jennifer Wen mengerutkan kening, mengira kalau dia tidak beruntung dan ingin melihat pakaian lainnya. Tetapi tiba-tiba, orang itu berteriak seolah terkejut, "Wah, lihat siapa ini." Jennifer. Bab 20. Kenapa belum mati juga? Tak disangka, orang itu orang yang dikenalnya. Wajah Jennifer Wen memuram, tidak ingin meladeninya. Orang yang datang bukanlah orang lain, melainkan Bella Zhao dan keponakannya Herin Liu. Saat Bella Zhao berhasil menduduki kursi pelakor, dan membawa sekelompok keluarga Zhao naik ke surga duniawi. Herin Liu di masa kesulitannya berlomba-lomba mencari muka dengan Bella Zhao. Sungguh kebetulan, bisa bertemu mereka di sini. Jennifer. Bella Zhao terkejut saat melihatnya. Bukankah Jennifer Wen seharusnya menderita berada dalam keluarga Lu? Kenapa lengan dan kakinya masih utuh, wajahnya cerah dan berkilau, dan keadaannya jauh lebih baik daripada saat dia pergi hari itu. Dan dirinya tidak sedikit pun terlihat tersiksa. Setelah Jennifer Wen kembali ke keluarga Lu, Bella Zhao mengutuknya setiap hari untuk mati di sana dengan cepat, karena dengan begitu, putrinya baru bisa terbebas dari rasa khawatir di sisa hidupnya. Sekarang, melihat Jennifer Wen hidup dengan baik, dia dalam hatinya menahan nafas merasa tidak nyaman. "Kamu kenapa ada di sini?" Herin Liu mengira Jennifer Wen masih di penjara, nadanya terdengar angkuh. "Kamu saja bisa ada di sini, kenapa aku tidak?" Jennifer Wen tanpa sungkan, membalas kembali nada angkuhnya. Orang seperti Herin Liu saja bisa datang, lalu kenapa dia tidak bisa? Apakah kamu masih mengira kalau kamu nona besar keluarga Wen? Herin Liu sangat marah. Yang paling tidak dia sukai adalah tampang Jennifer Wen yang arogan dan tenang, padahal dia hanyalah bekas seorang tahanan. Tapi kepercayaan dirinya masih sangat tinggi. Iya atau tidaknya itu tidak ada hubungannya ya. Aku di sini untuk membeli barang. Kalau aku mampu membelinya, kenapa harus membicarakan latar belakang seseorang? Jennifer Wen memalingkan wajahnya, memandang pelayan etalase yang sedang menonton pertunjukan. "Maaf, aku yang duluan melihat dress ini. Tolong suruh mereka untuk mengembalikannya kepadaku." Jennifer Wen awalnya tidak berniat berebut dengan orang lain, hanya untuk sebuah dress. Tapi melihat sikap angkuh Herin Liu, dia memutuskan untuk tidak menahannya lagi. Mampu membelinya. Herin Liu mendengus dingin, dan Bella Zhao tidak bisa menahan senyum, tapi berpura-pura lembut dan ramah. "Omong kosong apa, Jen? Kamu kan baru saja keluar dari penjara. Uang dari mana bisa membeli pakaian mahal seperti itu?" Cek yang diberikan Richard Wen kepada Jennifer Wen terakhir kali sudah dirobek langsung di tempat. Kalau Jennifer Wen ingin beradu di sini, dia tidak akan keberatan membuatnya terlihat jelek dan mengakui statusnya saat ini. Pelayan etalase terlihat masih ragu-ragu, karena penampilan Jennifer Wen yang terlalu kalem, tidak berani secara gegabah menyinggung perasaannya. Namun saat mendengar Bella Zhao mengatakan kalau dirinya baru keluar dari penjara, dia langsung mengubah wajahnya. "Maaf, Nona, aku melihat kedua wanita ini dulu yang mengambilnya dulu, atau kamu bisa pergi ke toko lain untuk melihatnya."
Wanita yang pernah dipenjara cukup berbahaya dan tentu tidak punya banyak uang. Jadi pelayan etalase berencana untuk mengusir Jennifer Wen. Ternyata tokomu memiliki aturan untuk mengusir pelanggan. Jennifer Wen menatapnya dengan dingin. Dia telah melihat sikap pilih kasih dan judge antara sesama manusia. Pelanggan yang tidak mampu membeli barang disebut pelanggan apa? Pelanggan sepertimu hanya bisa merusak mood pelanggan lainnya, ujar Sherin Liu dengan sarkastik. Bella Zhao melihat ini dan menahan senyuman. Jen, dress ini memang yang kita incar. Begini saja untuk menggantinya. Aku akan membelikanmu sesuatu yang lain. Ya anggap saja ini sebagai bentuk niat baikku. Bibi, kamu terlalu baik. Jennifer Wen dengan dingin menyaksikan dua orang di depannya menyanyikan pertunjukan besar, dan dalam hatinya mencibir. Yang ini menyanyikan wajah merah dan yang lainnya menyanyikan wajah putih. Terlihat begitu kompak. Tak ingin omong kosong lagi. Jennifer Wen mengeluarkan kartu hitam yang diberikan lelaki itu dari sakunya. Nah, dengan kartu ini masih tidak bisa membeli barang-barang di tokomu. Ekspresi penghinaan di wajah pelayan etalase membeku, menatap kartu itu dan mengambilnya untuk melihat apakah kartu itu asli atau tidak, dan ternyata itu asli. Terlebih lagi, ini adalah kartu hitam limited global dari Citibank, dan harganya ratusan ribu yuan untuk 1 tahun, dan rata-rata orang mungkin tidak bisa mendapatkannya meskipun mereka mempunyai uang. Dia selama beberapa tahun bergelut dan bekerja dalam pekerjaan ini pun ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Mungkinkah dia yang telah salah lihat? Wanita ini sebenarnya memiliki kekuatan yang tersembunyi. Dia tak berani mengabaikannya. Sikap pelayan ini langsung berubah 180 derajat. Dia mengambil baju tersebut, dan dengan hormat menawarkan kedua tangannya. Nona, apakah kamu mau mencoba dress ini? Jennifer Wen tidak berbicara, matanya menatap ekspresi malu kedua wanita itu. Setelah sekian lama, dia baru berkata, boleh juga. Kalau begitu aku akan membawamu ke kamar ganti. Pelayan itu dengan sopan menuntun Jennifer Wen untuk berjalan. Kedua orang itu baru berjalan beberapa langkah. Sherin Liu kemudian dengan kesal memanggilnya. Kamu bagaimana bisa memiliki kartu itu? Katakan dengan jelas, dapat dari hasil menipu lelaki tua mana?